Shalom saudara, pagi ini Mas Murni bicara tiap hari sukacita. Mazmur pasal 1 ayat 1. Bagaimana caranya? Saudara, ketika kita ikuti firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Ketika kita berada di dalam jalannya Tuhan, sudah pasti hari kemarin kita sudah belajar kalau kita ikuti jalan Tuhan, kita penuh dengan kekuatan, kemenangan, dan berkat Tuhan yang melimpah. Tapi kalau kita memilih jalan orang berdosa, ada, tinggal, hidup di sana, bahkan itu menjadi kebiasaan kita, menjadi gaya hidup kita, saudara, maka tiap hari tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada sukacita. Yang ada adalah penderitaan, yang ada adalah kekalahan, yang ada adalah saudara kelemahan. Saudara, bukan makin orang menjadi orang yang makin naik, tapi makin turun. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam jalan orang berdosa. Saudara, jangan pernah, itu sebabnya Alkitab bilang di dalam Mazmur tadi 1 ayat 1, ketika kita tidak berjalan di jalan orang berdosa, kita akan ada sukacita. Selalu, tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Kenapa demikian? Perhatikan, Rasul Paulus ketika dia masih menjadi Saulus pada waktu itu, dia berjalan di dalam jalan yang bukan jalan Tuhan, jalan orang berdosa. Dia pikir dengan apa yang dia lakukan Tuhan senang, Tuhan berkenan. Kebalikannya Bapak Ibu Saudara, justru dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia tidak pernah ada sukacita. Saudara, tidak ada sesuatu yang membuat dia bahagia, bangga. Tidak, saudara. Walaupun itu dia merasakan secara waktu itu dia bangga, tetapi kebanggaan yang semu. Dia bisa buktikan. Maka saudara, setiap hari dia mengalami seperti itu. Sampai satu ketika Tuhan melawat Paulus di Kisah Rasul 9. Tuhan melawat dia luar biasa di Kisah Rasul. Sampai dia rebah di satu perjalanan menuju ke Damsyik. Dan sejak itu dia mulai berubah. Dia tidak lagi di dalam jalan orang berdosa, tapi dia mulai di dalam jalannya Tuhan. Waktu dia di dalam jalannya Tuhan, saudara, dengar apa yang Paulus katakan. Yang dulu dia anggap satu keuntungan, itu menjadi satu kerugian. Filipi pasal 4 ayat 10 kalau kita perhatikan. Paulus pernah berkata, saudara, apa yang dahulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap satu kerugian. Tidak berarti, saudara, karena dia sadar ternyata dia salah selama ini. Tapi begitu dia ada dalam jalan Tuhan, dia mulai mengungkapkan kalimat itu. Dan dia juga menyadarkan kita semua bahwa, saudara, kalau engkau mau memiliki sukacita, hidup yang penuh dengan sukacita, tidak ada jalan lain. Hiduplah di dalam jalannya Tuhan. Jangan di dalam jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang lama, jalan-jalan yang kita anggap itu benar, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam jalan bisnis kita, dalam jalan kita melayani, dalam jalan kita melakukan Tuhan, mengurus keluarga kita, rumah tangga kita, jalan-jalan Tuhan itu mesti ada. Dalam setiap apapun, kita mesti berada dalam jalannya Tuhan. Saudara, kalau kita ada dalam jalannya Tuhan, Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, Paulus berkata, aku sangat senang, aku sukacita. Bahkan dia berkata, saudaraku, Filipi pasal 4 ayat ke-4, bersukacitalah dalam Tuhan, lagi sekali kukatakan bersukacitalah. Apakah Paulus nggak punya beban, saudara? Apakah Paulus nggak punya masalah? Sangat berat. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, dipenjara, ditangkap, diadili, dan semuanya, saudara. Padahal dia tidak mencuri, tidak melakukan kejahatan. Saudara, itu beban, itu masalah. Tetapi dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lagi sekali aku katakan, bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayat 4. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara, setiap hari hidupmu mau penuh sukacita. Hidupmu ada sukacita. Walaupun hidupmu penuh masalah, penuh persoalan. Kalau engkau melihat tiap hari penuh sukacita, tidak ada jalan lain. Biarlah engkau ada dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Jangan hidup di jalan orang berdosa. Tinggalkan, lepaskan jalan itu. Ganti perjalananmu. Sekarang ada dalam jalannya Tuhan. Ketika engkau ada dalam jalannya Tuhan, jalanmu menuju jalan kemenangan. Jalanmu penuh dengan jalan keberkatan. Jalanmu adalah menuju finishnya akan penuh dengan mujizat. Penuh dengan pemulihan Tuhan. Finishnya adalah engkau akan melihat bahwa setiap keluargamu mengalami pemulihan yang hebat. Saudara, tetaplah di dalam jalan Tuhan. Tinggalkan jalan orang fasik. Tinggalkan jalan orang berdosa. Diberkati Tuhan, saudara dan saya hari ini, dan percayalah setiap saat, setiap waktu engkau akan melihat hari ini menjadi hari yang bermakna karena Tuhan bersama-sama kita. Amin.